Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dea Diela SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar publikasi ilmiah A beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai artikel yang telah kelompok kami selesaikan mengenai analisis kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 dalam pembelajaran biologi materi sistem gerak di SMAN 6 Tasikmalaya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Wafik Aziza dengan NPM 202154012. Yang kedua ada saya sendiri Mutiara Zahra dengan NPM 202154091. Selanjutnya ada Andini Isma Silviah dengan NPM 202154092. Selanjutnya ada Melinda Rahmat dengan NPM 202154093 dan yang terakhir ada Alia Nurafiah dengan NPM 202154109. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan pertama yaitu mengenai abstrak akan dipaparkan oleh Saudari Alia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai abstrak dari artikel penelitian kami. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis di kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 siswa yang mengikuti tes diperoleh keterangan yang pertama 8 atau 26% dari siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang berada pada kriteria sangat kritis. Poin yang kedua, 13 atau 42% siswa memiliki kemampuan berpikir kritis berada pada kriteria kritis. Poin yang ketiga, 9 atau 29% siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang berada pada kriteria kurang kritis. Dan poin yang keempat yaitu 1 atau 3% siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang berada pada kriteria sangat kurang kritis. Nah, di mana dari indikator kemampuan berpikir kritis yang dapat diselesaikan siswa diantaranya yaitu 2 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya mengidentifikasi, 12 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya menghubungkan, 17 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya menganalisis, 17 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya memecahkan masalah, dan 29 siswa yang mampu menyelesaikan soal yang mengevaluasi. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya terkait pendahuluan, dalam era globalisasi saat ini, kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan yang penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang cepat. Kemampuan berpikir kritis memungkinkan siswa untuk menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan yang rasional. Berpikir kritis merupakan kemampuan dalam menganalisis situasi yang didasarkan fakta, bukti sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis merupakan keterampilan yang penting untuk dikembangkan pada siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Pada saat pembelajaran berlangsung yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 6 Tasikmalaya, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pembelajaran di kelas tersebut. Di antaranya, guru sering melakukan metode ceramah dengan memanfaatkan buku LKS sepanjang pembelajaran berlangsung, sehingga siswa kurang terbiasa dengan kemampuan berpikir kritis. Dan banyak siswa yang masih sulit memahami materi pelajaran biologi. Hal ini terlihat saat siswa diberikan pertanyaan oleh guru, hanya beberapa siswa yang mampu menjawab pertanyaan. Hal tersebut mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi rendah.
Di zaman sekarang ini, siswa dituntut untuk bisa belajar dan berinovasi serta harus bisa memanfaatkan teknologi serta media yang ada. Selain itu, berpikir tingkat tinggi juga menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki siswa di era 4 ini. Maka dapat disimpulkan bahwasanya berpikir kritis merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki siswa untuk menunjang pembelajaran di era 4 ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran biologi di SMA Negeri 6 Tasikmalaya kelas 11 pada materi sistem gerak dan diharapkan dapat membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis di era 4 ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini melibatkan siswa kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 6 Tasikmalaya sehingga populasi penelitian ini mohon maaf, sebagai populasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa teknik pengukuran soal tes tertulis dan teknik dokumentasi. Tersebut berisi kemampuan siswa dalam berpikir kritis yang diukur berdasarkan indikator dari berpikir kritis dengan soal esai sebanyak 5 soal pada mata pelajaran biologi materi sistem gerak. Secara umum, tahapan penelitian terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap refleksi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai hasil. Next slide. Nah, untuk hasilnya pada artikel yang kami buat untuk rentan nilai dari 2,25 sampai 43,74 ada satu siswa dengan persentase 3% dengan kriteria kurang kritis. Nah, yang kedua ini ada rentang nilai dari 43 sampai 75 sampai 62,49 dengan jumlah siswa 9 siswa dengan persentase 29% dengan kriteria kurang kritis. Nah, untuk yang ketiga ini ada rentang nilai dari 6250 sampai 81,24. Ada siswa ada 13 siswa dengan persentase 42% dengan kriteria kritis. Untuk rentang nilai yang keempat ada 81,24 sampai 100 dengan jumlah siswa 8 siswa dengan persentase 62% dengan kriteria sangat kritis. Nah, untuk hasilnya sendiri, nilai siswa kelas 11 MIPA 3 SMA 6 Tasikmalaya terdapat 8 siswa atau 26% berada pada kriteria sangat kritis, 13 siswa atau 42% berada pada kriteria kritis, dan 99 siswa atau 29% berada pada kriteria kurang kritis. Dan yang terakhir ada satu siswa atau 3% berada pada kriteria sangat kurang kritis. Nah, untuk selanjutnya pada materi pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk pembahasan yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui dengan jelas bahwa siswa-siswi kelas 11 MIPA 3 SMA 6 Tasikmalaya memiliki kemampuan berpikir kritis berada pada kriteria kritis. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang menjadi butir tes dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 siswa yang mengikuti tes diperoleh, yaitu hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa-siswi kelas 11 MIPA 3 SMA 6 Tasikmalaya sudah memiliki kemampuan berpikir kritis. Jika dilihat dari hasil presentase, diperoleh keterangan bahwa 26% siswa memiliki kemampuan berpikir kritis sangat tinggi, 42% siswa memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi, 29% siswa memiliki kemampuan berpikir kritis kurang kritis, 13% siswa memiliki kemampuan berpikir kritis sangat kurang kritis. Kemudian jika dilihat dari bentuk soal tes, diperoleh keterangan bahwa dari 31 siswa-siswi kelas 11 MIPA 3 SMAN 6 Tasikmalaya yang mengikuti tes, 2 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya mengidentifikasi, 12 siswa mampu menyelesaikan
soal yang indikatornya menghubungkan, 17 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya menganalisis, 17 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya memecahkan masalah, dan 29 siswa yang mampu menyelesaikan soal evaluasi. Kemudian indikatornya, jika dilihat dari banyaknya indikator yang mampu diselesaikan, diperoleh keterangan bahwa 31 siswa-siswi kelas 11 MIPA 3 SMAN 6 Tasikmalaya mengikuti tes. 1 siswa tidak mampu menyelesaikan indikator, 10 siswa mampu menyelesaikan 1 indikator, 5 siswa mampu menyelesaikan 2 indikator, 8 siswa mampu menyelesaikan 3 indikator, 5 siswa mampu menyelesaikan 4 indikator, dan 2 siswa mampu menyelesaikan indikator. Untuk pembahasan yang selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan saya Wafi. Di sini saya akan memaparkan mengenai simpulan. Nah, jika dilihat dari bentuk soal tes, diperoleh keterangan bahwa dari 31 siswa-siswi kelas 11 3 SMA N6 Tasikmalaya yang mengikuti tes, 2 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya mengidentifikasi, 12 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya menghubungkan, 17 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya menganalisis, 17 siswa mampu menyelesaikan soal yang indikatornya memecahkan masalah, dan 29 siswa yang mampu menyelesaikan soal yang mengevaluasi. Nah, jika dilihat dari banyaknya indikator yang mampu diselesaikan, diperoleh keterangan bahwa dari 30 siswa-siswi kelas 11 3 SMA 6 Tasikmalaya yang mengikuti tes, 1 siswa tidak mampu menyelesaikan indikator, 10 siswa mampu menyelesaikan 1 indikator, 5 siswa mampu menyelesaikan 2 indikator, 8 siswa mampu menyelesaikan 3 indikator, 5 siswa mampu menyelesaikan 4 indikator, dan 2 siswa mampu menyelesaikan 5 indikator. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kendala, serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.